main foto-foto aja kalau bisa ya kita bantu juga kayak gitu. Yang penting viral dulu. Ya sekarang kan kayak gitu kan. Iya. Nah itulah sekarang agak apa ya, sekarang nih pokoknya sesuatu itu kalau nggak didokumentasikan nggak afdol rasanya. Itulah nggak ada bukti Yang gitu. penting kan kita ya jerit-jerit di belakang gitu ya kan, kebakaran sambil ngevideoin gitu. Udah gitu netizen tuh kadang nyalahin lagi. Nah, contoh kemarin yang kebakaran di SMP 3 itu kan. Iya, Itu baru-baru saya tuh, baca baru tuh. komentarnya tuh, aduh, ini ngapa kayak gini? Kita nggak tahu kronologinya kayak gimana. Itu kan konsleting ya kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu. Kalau saya baca di itunya. Cuman masyarakatnya emang nggak ada penjaganya kah? Anda nggak gini-gini. Aduh, itulah netizen kita nih kadang. Kan kita nggak tahu tuh ya pukul berapa kebakarannya ya kan. Kayaknya sore sih itu. Terjadinya ke sore. Ada mangrove kalau nggak salah ya. Iya, kalau mangrove kita punya kalau mangrove kayak di Mempawah ya. Mempawah juga ada. Tempat kita ini sayangnya kurang dikelola. Kurang dikelola memang. Kalau dikelola dengan baik mungkin udah bisa. Kayak hutan. Kalau lah. di Mempawah tuh tapi nggak tahu lah ya, sekarang dulu kan terkenal tuh. Iya, di Mempawah terkenal. Itu dia kan ada kantinnya, sampai dia siapin spot-spot ya foto memang gitu. Tempat-tempat wisata lah. Kita punya sih di sini Pondok Bakau. Itu tempat orang makan. Oh iya. Bukan untuk orang berwisata ya. Oke. Terus lanjut lagi. 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Bang Ridwan, langsung kita membahas terkait tema utama kita hari ini mengenal hutan gambut. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hutan gambut itu dan bagaimana proses terjadinya hutan gambut ini? Silahkan Bang Ridwan. Baik, kenapa kita hari ini membahas tentang hutan gambut? Karena kita tahu bahwa di sekeliling kita itu khususnya kalau daerah Sukadana mungkin agak jarang ya ditemui hutan gambut. Tapi kalau kita pergi ke Simpang Hilir, Teluk Batang sampai ke Semonti, itu hampir sebagian besar itu hutannya hutan gambut gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hutan gambut? Jadi hutan gambut adalah hutan yang tumbuh di tanah yang tergenang air dan membentuk lapisan gambut yang bersifat asam. Nah, kalau misalnya kita berjalan di hutan gambut itu berbeda dengan hutan yang ada khususnya di Taman Nasional Gunung Palung. Nah, kalau kita di kawasan Taman Nasional Gunung Palung, kita kalau masuk ke area seperti aluvial, kemudian batu granit dataran tinggi rendah ya. Nah, itu tanahnya itu terbilang lebih keras gitu. Tapi kalau misalnya kita ke hutan gambut itu dia lebih lembek, dan kalau misalnya kita berjalan di hutan gambut sepertinya agak lebih susah ya kalau kita bandingin dengan hutan-hutan yang pada umumnya kayak gitu. Apalagi kalau sekarang di musim penghujan, kalau kita masuk hutan gambut ya sedikit lebih susah gitu. Teman-teman juga yang ada di hutan desa saat ini juga mereka lagi melakukan survei biodiversity, keanekaragaman hayati, pemasangan kamera trap juga di sana. Mereka kalau udah musim hujan gini agak ngeluh gitu karena jalur ke sana agak susah gitu kan. Terus kalau udah masuk kakinya ke lumpur ya udah susah juga nariknya kayak gitu. Nah, bagaimana sih terbentuknya hutan gambut? Jadi gambut sendiri itu terbentuk dari timbunan material organik yang berasal dari sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk. Artinya hutan gambut ini pada umumnya terbentuk dari material organik. Artinya bahan organik itu kan yang berasal dari makhluk hidup kayak gitu. Kemudian mereka kayak rasa ranting daun jatuh, kemudian lama-lama dia menumpuk dan akhirnya terbentuklah namanya hutan gambut kayak gitu. Oke. Pertanyaan dari saya Bang Ridwan, hutan gambut itu sendiri apakah selalu tergenang air atau ada waktu-waktu tertentu mereka itu mengalami kekeringan? Nah, jadi kalau hutan gambut itu kita ibaratkan seperti spons yang biasa kita untuk cuci piring itu kan. Nah, dia itu lebih kalau spons itu kan kita pegang itu kan lebih lentur, lebih lebih fleksibel lah. Ya. Jadi spons itu kan kalau kita lihat dia sangat mudah untuk menyerap air. Ya kan, kalau misalnya kita nyerap air pakai spons itu kan gampang, dan airnya itu tersimpan di dalam spons tersebut. Nah, sama juga dengan hutan gambut. Jadi ketika ada air hujan turun, apalagi musim-musim hujan gini, jadi hutan gambut itu sangat mudah untuk menyimpan air. Nah, kayak gitu. Jadi mudah menyimpan air. Kemudian makanya kalau kita tijak atau kita pas lewat pasti ada mengandung airnya. Bahkan kalau kita lahan gambut, ketika kita
apa namanya menggali saja, misalnya dalam 30 cm, 40 cm itu sudah udah ketemu airnya. Berbeda kalau kita memang berada di daerah Sukadana seperti ini yang tanahnya terbilang keras, mungkin 1 meter 2 meter baru ketemu sumber airnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia musim kemarau gimana? Nah, memang ini yang harus diantisipasi walaupun dia mudah menyimpan air. Tapi kalau udah musim kemarau panjang, nah ini yang harus diwanti-wanti juga. Nah, kenapa hutan gambut itu sangat rawan dengan kebakaran, dan mungkin Bang Hagi pernah dengar kebakaran yang terjadi di bawah tanah. Iya, Nah, iya. itu pasti sering terjadi di hutan gambut. Karena itu tadi asalnya sendiri saja dia berasal dari sisa-sisa bahan organik yang sudah puluhan tahun yang Seperti numpuk di pepohonan situ. ya, Kayak gitu. sampah-sampah Nah, daun itu lah kan ya. itu kan lebih mudah gitu ya, lebih mudah untuk terbakar. Kalau kita bandingin dengan daerah yang kayak Gunung Palung itu kan agak susah kalau terbakar. Terbakar tapi lebih cepat yang hutan gambut. Mungkin kalau hutan gambut kita lihat di permukaan atas ya aman-aman saja, tapi tiba-tiba pohon-pohon pada menguning dan akhirnya mati Iya, karena dia iya. di bawah gitu. Jadi potensi untuk lebih mudah terbakar ya di lahan lambut itu ya, Ya, Pak Ridwan ya. lahan gambut itu sangat Kan diantisipasi lah. banyak juga himbauan kepada masyarakat jangan sampai membuka lahan, Ya. membuang seperti puntung rokok juga ya betul kan. betul. Nah, kemarin kan kita sempat yang pada bulan puasa ya, itu di daerah Tanjung Gunung, Kebutuhan Tanjung Gunung itu kan lahannya gambut yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Palung. Nah, itu kan kemarau panjang kita hampir sebulan atau 2 bulan itu. Nah, itu kan udah mulai terjadi kebakaran. Nah, itu masyarakat sudah bahaya, itu udah antisipasi. Kalau musim kemarau nih Bang Ridwan, apakah gejala-gejala kebakaran itu memang kesalahan dari manusia sendiri atau bahkan ada pemantik lain nih yang memang dari gesekan alam itu bisa menyebabkan kebakaran? Baik. Jadi kalau ada beberapa yang yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran, pertama memang faktor alam. Faktor alam itu misalnya kayak terjadinya petir ya kan. Kemudian gesekan kayu, misalnya ada angin kencang kemudian kayunya bergesekan. Nah, itu kan menimbulkan panas. Memercikan api gitu ya. Kemudian timbul api. Kemudian yang kedua faktornya misalnya adanya kayak kayak jerebu dari tempat lain di bawah angin jatuh ke situ yang masih hidup posisinya. Nah, Justru itu pengaruh juga ya ya. itu bisa kemungkinan bisa juga, tapi yang paling besar ya karena pengaruh manusia ya, karena manusia itu kan kadang manusia berburu ya kan, Ya. atau memang mereka pas ada nebang pohon atau apa di dalam situ dan misalnya putung rokok yang nggak langsung dimatikan kayak gitu. Ada sedikit kelalaian lah ya di situ ya. Betul, tapi sebagian besar memang penyebabnya manusia. Oke. Jadi lahan gambut ini potensinya untuk negara ataupun suatu daerah itu kira-kira apa, Bang Ridwan? Kalau sampai rusak seperti itu? Ya sebenarnya kalau faktor kerusaknya banyak ya, misalnya hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian ya secara langsung kan gambut ini kan dapat menciptakan oksigen juga kan, melalui proses fotosintesis. Ya kalau ini hilang ya bahaya juga gitu, nanti yang akan terjadi perubahan iklim, polusi dan lain sebagainya. Oke ya, jadi begitulah ciri-ciri dari hutan gambut itu ya, penjelasan dari Bang Ridwan. Memang terbentuknya dari sampah-sampah organik, dari sisa-sisa pohon dan lain sebagainya ya Bang Ridwan ya. Dan itu juga merupakan daerah ataupun kondisi lingkungan yang mudah sekali untuk terbakar ya Bang Ridwan ya. Ciri-cirinya tadi ya tergenang air, ada juga bentukan rawa, sifatnya memang juga asam ya Bang Ridwan ya. Betul. Ada juga minim unsur hara, dan ada lagi nggak Bang Ridwan ciri-ciri yang lain dari beberapa yang sudah Bang Ridwan sebutkan? Baik, jadi kalau ciri-cirinya selain yang Abang Hagi sebut seperti tergenangnya air ya, kemudian ada juga sifat sangat asam. Nah, ini sebenarnya kenapa dia itu sangat sangat asam, karena ya terbentuk dari sisa-sisa tadi itu material organik. Nah, kemudian dia juga sangat mengandung zat besi ya. Nah, apakah kalau seandainya kita mengkonsumsi air gambut itu baik? Jadi menurut penelitian sebenarnya mengkonsumsi air gambut itu tidak baik. Nah, gitu. Karena ada namanya zat ya, nama zat itu namanya zat tanin. Nah, zat tanin itu dia sifatnya sebenarnya tidak beracun, tapi kurang baik untuk kesehatan kayak gitu. Setelah saya pelajari ternyata dia bisa menyebabkan salah satunya gangguan pada pencernaan.
Nah, makanya Oke. kenapa teman-teman kalau sudah survei ke hutan desa, kalau pulang pasti mereka beli obat anti mencret. Oh, justru Nah, sakit perut ya? iya itu dapat menyebabkan sakit perut dan apa namanya ya karena itu tadi ada namanya zat tanin kayak Mm-mm. gitu. Tapi kalau kalau ya kita menurut orang awam lah ya, biasanya kan kalau air yang berasal dari pohon, dari akar-akar justru kan air bersih kalau menurut orang biasa Iya, mungkin ya. iya, iya. Karena kan yang kita tahu air itu difilter oleh akar-akar Iya, pohon betul, betul. dan juga bisa dikonsumsi dan mengalir ke pemukiman warga gitu. Iya, Justru ini berbahaya ya. Ya konteksnya nggak terlalu berat lah, tapi mengandung zat-zat seperti tanin tersebut yang Iya. bisa menyebabkan sakit perut dan lain sebagainya gitu ya, Pak Ya, Ridwan ya. karena apa namanya makanya kenapa kalau kita bandingin air gambut dengan air yang ada di Gunung Palung itu berbeda. Kalau air Gunung Palung itu kan pohon-pohonnya bagus, kemudian kondisi airnya jernih ya. Mm-mm. Kalau gambut itu pasti warnanya merah sampai kehitaman. Itu tadi karena mengandung zat tanin tadi. Mm-mm, oke. Nah, lagi pula kalau kita baunya itu berbeda kalau lahan gambut itu kayak gimana ya baunya susah. Menyengat lah ya. Pokoknya nggak nyaman lah, lain lah baunya nggak sedap seperti air Mungkin banyak campuran ya, bahan-bahan karena itu organik tadi di situ kan ya. ada proses pembusukan tadi itu Iya, dari iya, sisa-sisa iya. pohon. Terus ciri-ciri lainnya itu dia juga sangat minim unsur hara ya, karena tadi mengandung zat asam yang sangat tinggi. Jadi dia sebenarnya kalau untuk lahan pertanian itu kurang baik. Nah, makanya kenapa kalau masyarakat petani yang tinggal di daerah simpang hilir ketika mereka membuka kebun untuk apa namanya menanam cabai dan lain sebagainya, mereka itu menetralkan si asam itu menggunakan kapur. Nah, kapur itu kan sifatnya kan basa. Ya oke. Nah, jadi dia apa namanya untuk menetralkan asam tadi menggunakan kapur, jadi kayak disebarkan kayak gitu. Jadi adalah penetralisir di Ya, situ ya. betul. Oke. Kalau misalnya kita nanam di daerah Sukadana kan nggak perlu kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau ditanami tanaman apakah pengaruh untuk tanaman yang akan Oh iya, ditanami? iya kalau misalnya nggak di apa namanya, kalau misalnya tidak dinetralkan dengan kapur itu tanamannya itu pertama nggak subur. Mm-mm. Nah kedua buahnya itu gimana ya, kayak kerdil gitu, jadi nggak baik juga gitu. Oh, justru seperti itu ya. Kan yang kita tahu kalau tanahnya itu subur ya kan. Kalau tanah gambut kan pasti lembut ya, becek ya kan. Iya. Karena orang bercocok tanam kan menargetkan tanah-tanah yang seperti itu. Ya, Justru kalau tidak dilakukan penetralisiran terlebih dahulu itu sangat berpengaruh ya pada iya, tanaman yang akan pengaruh ditanam. pada tanaman umumnya itu tanaman tuh menjadi kerdil dan ya bisa dibilang kayak gagal panen lah kayak. Apa karena dari zat tanin tersebut? Iya, itu tadi yang karena mengandung sifat asam tadi itu. Nah, itu yang oke. kurang baik kan ya kayak kita lah. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang asam-asam kan juga nggak baik juga Oke, untuk oke. kesehatan kayak gitu. Tapi ada nggak tanaman yang cocok untuk ditanami di lahan gambut ini? Kalau untuk gambut itu yang pada umumnya yang sering ditanam itu kayak seperti tanaman kebun itu kayak nanas. Nah, nanas Oke. itu cocok itu di daerah gambut. Kemudian kopi juga, mungkin Bang Hagi pernah dengar kopi Liberica yang ada di Sponti itu. Iya. Nah, itu juga lahannya kan di sana gambut. Nah, padahal kalau dipikir kopi itu kan sebenarnya daerah pegunungan. Iya, kan? harusnya daerah yang tinggi. Sumatera itu kan di pegunungan kan. Tapi mungkin ada beberapa jenis kopi yang yang memang cocok di daerah gambut dan ternyata lahan gambut dengan lahan yang pada umumnya itu berbeda juga kata masyarakat lah ya. Jadi kopi yang berasal dari Sponti itu rasanya sedikit lebih asam. Oleh karena faktor tanah Bisa mungkin tadi jadi ya. mungkin pengaruh itu tadi karena mengandung zat Tapi asam cukup yang terkenal juga kopi Liberica iya, asal sampai Sponti. ke Spanyol juga itu. Iya, banyak sekali di bawah pameran dan Iya. sebagainya ya. Selanjutnya apa lagi Bang Ridwan selain dari yang sudah Bang Ridwan jelaskan tadi? Baik, jadi selanjutnya ciri-cirinya itu jadi tanah gambut itu dia memiliki ketebalan dari 1 sampai 20 meter. Artinya kita menemukan posisi tanah itu cukup jauh tergantung lokasinya, bisa 1 sampai 20 meter. Bahkan sekarang ada peraturan dari pemerintah bahwa lahan gambut yang menjadi kawasan lindung ya, maksudnya kawasan lindung gambut itu dia ketebalannya itu lebih dari 3 meter. Artinya kalau misalnya lahan gambutnya itu tebalnya lebih dari 3 meter, itu artinya tidak boleh dikelola. Nah, jadi kalau ketebalannya masih di bawah 3 meter masih boleh dikelola. Nah, kayak gitu. Itu peraturan dari pemerintah. Ya mungkin dia untuk ini ya akan menghindari resiko-resiko yang terjadi nanti ke depannya. Kalau seandainya
kedalaman 3 meter sampai seterusnya itu kalau misalnya digarap lah kayak gitu itu kurang baik sepertinya kayak. Ada kasus nggak? Itu pasti banyak kasus-kasus kayak gitu. Contohnya deh, spill, kasih tahu. Ya biar kita tahu ya kan, mungkin ada beberapa di tempat pendengar kita nih ya, ada lahan gambut yang niatnya ingin ditanami sesuatu, terus mereka kan nggak tahu nih kedalamannya berapa dan sebagainya. Mungkin ada kasus yang bisa mengingatkan lah untuk masyarakat berhati-hati gitu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mungkin dia nggak inilah ya kalau misalnya memanfaatkan hutan gambut karena kan mereka mungkin nggak punya, kalau masyarakat awam ya itu mungkin nggak punya alatnya, tapi kalau misalnya perusahaan itu kan dia punya alat untuk mendeteksi kedalamannya berapa meter gitu. Nah jadi pernah kejadian itu dia melakukan lebih dari 3 meter itu pakai alat berat ya, heksa ya. Nah heksanya itu kayak ambles gitu bang, jadi kurang kurang maksimal lah kayak gitu, jadi dia ambles gitu, jadi dia kayak terjerumus ke dalam gambutnya karena dia itu tadi kayak spons yang kita tijak dengan beban yang melebihi dari kapasitas dia kan, jadi bahaya juga kayak gitu. Tapi kalau umumnya pada perusahaan sih kalau yang ini kalau memang udah lahannya udah terlalu besar biasanya perusahaan yang handle gitu ya, yang bisa tahu juga ada alat pengukurnya ya. Tapi kalau untuk masyarakat awam mungkin ya yang penting ada lahan ditanami, kalau memang nggak berhasil ya mungkin ditinggalkan oleh mereka ya. Kalau secara umum di tempat kita khususnya di Kayong Utara ketebalannya belum nyampe 3 meter sih. Jadi masih aman lah ya. Masyarakat menggarap pun masih ketebalan di bawah 3 meter, masih lebih kecil dari. Ada nggak di sini tanah gambut yang dibuat lahan pertanian gitu? Banyak. Di Simpang Hilir itu kalau Bang Hagi masuk daerah Penjalaan, kemudian Rantau Panjang daerah Tran daerah Tran itu gambut semua lahannya. Makanya saya tahu kenapa di sana mereka ketika memanfaatkan lahan gambut menggunakan kapur tadi untuk menetralkan itu tadi. Pada umumnya apa yang mereka tanami? Mereka kayak nanam kayak kayak terong, kemudian menanam cabai, nah kayak gitu. Tapi sebelum itu harus diproses terlebih dahulu ya pasti oleh mereka pasti membuat ini kan kayak gundukan tanah galangan kan. Cukup signifikan nggak hasil panen mereka dengan lahan yang seperti itu, dengan tanah gambut yang memiliki cukup rasa asam itu? Ya mereka juga berhasil sih, ada sebagian yang berhasil ya. Tapi itu tadi dia dipengaruhi juga dengan air hujan bang. Jadi kalau seandainya musim kemarau panjang, mereka nyiram tiap hari, apalagi kayak tanaman terong itu kan butuh perawatan sangat intensif. Nah jadi dulu juga sempat waktu zaman saya kecil di kampung itu kan kebetulan gambut juga di sana. Jadi kalau terong itu kalau musim kemarau panjang dia itu nyiramnya 2 kali, pagi sama sore. Tapi dia kalau curah hujan terlalu tinggi juga kurang baik juga. Jadi agak cerewet kalau tanaman terong kayak gitu. Memang harus ada perhatian ekstra ya, perawatannya memang harus ekstra ya. Dari gangguan cuaca ngaruh, gangguan hama ngaruh juga. Makanya kenapa terong mahal sekarang. Jadi sesuai lah dengan. Ada lagi nggak tanaman lain yang bisa ditanami di lahan gambut? Ya. Ini kayak tadi ya nanas ya, kemudian kacang panjang bisa juga ditanam di situ, bisa aja. Itu tergantung bagaimana cara awalnya lah ya, basicnya kita sebelum kita mengelola itu ya. Oke. Kalau tanaman hutan kayak mahang, nah itu mahang bisa juga. Nah sekarang nih teman-teman di hutan desa lagi lagi mencari kayak tips gimana cara kan. Kemarin kan sempat terjadi kebakaran di hutan desa di daerah Simpang Hilir itu. Jadi mereka mencari jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan gambut dengan kondisi hutan gambutnya terbuka, dengan kawasan yang terbuka. Nah, sejauh ini yang diketahui itu salah satu jenisnya ya mahang itu gitu. Tapi kan kita mencari jenis kayu mahang kalau dilakukan pembibitan agak susah juga cari bibitnya. Lain kalau kita nanam ini kayak pucuk merah atau ada bijinya nyaman ditanam gitu. Tapi kalau mahang agak susah nyarinya, mau di hutan langsung nyarinya. Agak itu ya, mungkin habitatnya memang udah berkurang kali ya. Termasuk di yang dilindungi nggak? Mahang belum ya? Mahang belum. Kayak yang dilindungi daerah gambut tuh kayak Jelutung, itu yang getah putih itu, nah itu dilindungi tuh. Ramin, nah kayak gitu-gitulah. Selain dari ketebalan 1 hingga 20 ataupun sampai 3 meter tadi. Ya sebenarnya banyak, tapi mungkin yang penting saya sampaikan bahwa di daerah gambut itu jenis-jenis tumbuhannya ya, floranya itu dia terbilang cukup lebih kecil kalau kita bandingin dengan daerah yang pegunungan. Kalau misalnya Bang Hage pernah jalan-jalan ke Taman Nasional Gunung Palung,
yang kawasan bukan gambut ya, Mm-mm. itu kan pohonnya gede-gede banget. Saya biasa kalau pas ke Lubuk Baji gitu masih nemukan tuh batang pohon yang besar, bahkan kayu berlian atau kayu ulin yang sangat terkenal tuh pernah ketemu juga sebesar besar sampai kita peluk pun ndak nyampe lah tangan kita kayak gitu. Nah, apa namanya kemudian kondisi akar untuk di daerah gambut perakarannya juga kurang kuat karena pengaruh tadi tanah itu kan, tanahnya kan apa namanya kurang kuat. Nggak Masih mencekram terlalu ini ya. Jadi apa namanya mudah tumbang lah kayak Iya, gitu. iya, iya. Itu sih. Untuk, Oke, ya, dan memang ciri-ciri. tanamannya agak sedikit kerdil ya, kecil kalau nggak dilakukan proses ya kayak Iya. penebaran kapur dan lain sebagainya itu ya. Ya, makanya kenapa apa namanya kalau saya lihat landscape daerah hutan desa, kenapa saya selalu bahas hutan desa karena di situ contoh hutan gambut nyata gitu. Oke. Jadi di situ memang sebaran pohonnya itu nggak besar-besar. Paling dengan diameter yang 20 sampai 30 cm kayak gitu. Nggak jarang yang nemukan sampai yang 50 cm sampai 100 cm diameternya itu sangat jarang. Tapi kita memang banyak sekali potensi gambut sepertinya ya. Oh iya, di Kalimantan juga cukup luas itu. Cukup banyak ya kan? Di Kalimantan Barat itu kalau nggak salah 1,8 juta hektar atau berapa gitu luasannya. Paling luas Untuk provinsi Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Aduh, cukup banyak ya. Ya memang harus ada penelitian lebih lanjut lah secara ilmiah agar potensi-potensi ini bisa dikembangkan dengan baik ya. Ya itu dulu ya, nggak tahu sekarang kan. Tapi alhamdulillahnya kan di tahun 2021 Presiden mengeluarkan itu kan peraturan moratorium bahwa tidak ada lagi pembukaan lahan untuk sawit. Nah, itu di stop, nggak boleh lagi. Oh justru banyak yang ditanami sawit atau gimana? Oh iya, sekarang kan sawit masih menjadi primadona. Oh kalau ditanami sawit makin tercemar dong ya, karena kan udah memiliki zat asam Iya. dan sawit juga memiliki zat itu. Iya, terus ya kalau udah perusahaan sih pasti dia tahulah caranya untuk Oke lah ya. biar sawitnya subur kayak gitu. Kalau yang perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar di apa namanya di nasional kita mungkin itu bisa dikontrol lah ya. Iya. Karena mereka juga memiliki perizinan pastinya ya kan. Lain yang ya bisa dikatakan yang ilegal lah ibaratkannya ya. Agak Iya, susah betul. dikontrol yang seperti itu. Oke, Pak Ridwan, kondisi hutan gambut sebarannya di seluruh dunia itu kira-kira ada di mana aja dan potensi di Indonesia itu sendiri kondisi hutan gambutnya seperti apa secara nasional secara keseluruhan itu Pak Ridwan. Baik. Jadi kalau apa namanya kita tahu bahwa ternyata hutan gambut itu tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi ada juga di apa namanya di beberapa negara. Contohnya seperti di daerah Amerika Serikat, kemudian ada di Rusia, Kanada, kemudian ada juga di Afrika. Nah, Malaysia ya karena masih satu pulau, sama juga dengan Brunei kan. Brunei juga masih satu pulau Masih. dan khususnya di tempat kita gitu. Untuk sebaran hutan gambut yang paling gede atau yang paling besar itu ada di negara Rusia ya, itu sekitar 137,5 juta hektar. Wah, itu cukup. Karena Rusia memang termasuk kawasan yang luas juga ya di dunia ya. Negara yang paling luas juga kan dia. Mm-mm. Terus disusul sama Kanada, itu sekitar 113-an juta hektar. Kemudian ada di Amerika dan di tempat kita yaitu sekitar 21 juta hektar yang tersebar di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, kemudian daerah Riau, Jambi dan sebagainya. Ini berdasarkan data ranking di seluruh dunia atau apa namanya Bang Ridwan ambil secara acak? Berdasarkan data saya googling ya. Saya googling itu berdasarkan data di dunia bahwa yang paling besar itu di negara Rusia. Ya hitungan ini dari peringkat 1, 2, 3 sampai Indonesia gitu Jadi ya. Indonesia Oke. itu posisi keempat. Oh, Oke. Jadi selain dari banyaknya apa namanya penduduk di dunia, Indonesia peringkat keempat. Jadi di gambut juga peringkat keempat ya. Iya. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke. Jadi untuk di Indonesia sendiri lahan gambut tersebar di beberapa tempat yang saya jelasin tadi, ada di Sumatera, Kalimantan, di Jambi, Riau dan lain sebagainya. Ada juga di sebagian di Papua ya. Jadi untuk di Sumatera itu lahan gambutnya sekitar 5,8 juta hektar. Kemudian untuk di Kalimantan, ini Pulau Kalimantan ya, itu sekitar 4,5 juta hektar. Jadi untuk yang paling luas itu ada di Kalimantan Barat kalau di Pulau Kalimantan yang tadi saya bilang 1,8 juta. Terus untuk kondisinya ekosistem lahan gambut di Indonesia itu sekarang ya
sekarang itu sedang mengalami tekanan lah, maksudnya mengalami apa ya, seperti degradasi lah kayak gitu. Jadi dari yang awalnya 21 juta hektar ya secara keseluruhan ya, kemudian 9 juta hektar diantaranya itu telah mengalami terdegradasi atau mengalami apa ya, penurunan lah kualitasnya ya, dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pembukaan lahan, terjadinya kebakaran. Nah, saya bilang tadi kan sangat harus diwanti-wanti bahwa hutan gambut itu sangat rawan dengan namanya kebakaran kayak gitu. Nah, apa namanya, dan ini saya pikir ya kalau sudah terjadi seperti itu pasti ada namanya perubahan iklim. Nah, seperti misalnya terjadi kebakaran ya kan, itu menimbulkan asap yang itu pertama nggak baik untuk kesehatan, yang kedua ya hilangnya beberapa keanekaragaman hayati yang ada di hutan gambut sendiri. Kita berbicara tentang gambut nih Bang Ridwan. Kalau memang secara data kan Indonesia masuk ke peringkat keempat lah terbesar di dunia untuk memiliki lahan gambut ini ya, Iya. Bang Ridwan ya. Apakah secara tahunan ini ada penurunan atau bahkan peningkatan dari lahan gambut ini sendiri? Misalnya dari luasnya, dari ya apa namanya? Ya, intinya dari kualitasnya. Iya, dari ya. kualitasnya lah. Jadi apa namanya ya, karena sekarang manusia di Indonesia banyak, kebutuhan meningkat, pasti dia butuh namanya lahan yang cukup luas. Nah, gimana dengan hutan gambut sendiri? Ya itu pasti apa namanya, misalnya terjadinya penebangan pohon juga di hutan gambut. Nah, itu juga masih saat ini masih banyak juga itu yang dilakukan apa namanya, illegal logging itu kan. Nah, kemudian ya itu yang paling besar itu untuk ini sih Bang, untuk alih fungsi lahan. Misalnya kayak pembukaan sawit, kemudian untuk pertambangan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga ada misalnya pembukaan lahan untuk apa namanya, perpindahan penduduk. Nah, itu kan pasti buka lahan lagi kan, lahan lagi untuk apa namanya, untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Artinya dia juga bongkar lagi kan. Apalagi kalau misalnya mereka perpindahan penduduknya ke daerah Kalimantan yang memang notabene kita banyak hutan gambutnya kayak gitu. Oh, jadi kalau memang seiring berjalannya waktu ada proses yang mungkin pembukaan lahan untuk pertanian, perusahaan, atau bahkan tempat tinggal manusia itu sendiri bakalan menurun secara kualitas lahan gambut di suatu daerah ya? Iya, kalau misalnya nggak dikontrol ya itu pasti juga sangat ini juga kan, sangat beresiko juga. Kalau misalnya ya namanya manusia ini kan apa namanya, karena dia pasti masalah ekonomi ya kan, nah, pasti karena mereka nggak ada keahlian khusus atau bukan pegawai ya. Apa keahlian mereka, misalnya menebang pohon, ya udah nebang pohon kayak gitu. Kan lagi juga laku dijual kayak gitu. Oke. Kalau kita berbicara tentang penduduk ya, perpindahan penduduk ya, Pak Ridwan ya. Yang terjadi kan bukan hanya di Indonesia aja nih. Semua negara pastinya mengalami ini kan, peningkatan penduduk kan pasti. Berbicara tentang ini, kira-kira dampaknya terhadap ekosistem lingkungan yang seperti ini apa, Pak Ridwan? Ya makanya kenapa sebelum pemerintah itu melakukan memindahkan ya, program perpindahan penduduk, dia harus meninjau dulu ini kawasannya itu apa gitu. Kan ada hutan itu terbagi menjadi beberapa kawasan ya statusnya. Misalnya hutan lindung, hutan konservasi, areal penggunaan lahan ya, atau memang hutan produksi. Nah, biasanya yang apa namanya, yang bisa digunakan itu ya areal penggunaan lahan itu, atau hutan produksi juga bisa untuk dijadikan lahan. Contoh kayak yang sekarang IKN itu kan, itu kan hutan produksi itu. Makanya kenapa dia bisa dikelola ya, karena statusnya bukan hutan lindung kayak gitu. Tapi kan nggak selamanya hutan seperti itu akan selalu eksis. Iya sih. Ya, ujung-ujungnya kita akan memanfaatkan lahan yang hutan produksi itu kan diciptakan karena kebutuhan kan, misalnya kayak pembuatan kertas atau bahan bangunan, nah kayak gitu. Nah kalau misalnya itu memang nggak dipakai lagi ya balik lagi ke punya pemerintah, negara dong. Kan itu kan mereka hanya hak guna usaha, bukan hak milik. Ya kalau memang udah nggak eksis lagi ya mau nggak mau ya lahan dikembalikan ke negara lagi. Nah, kayak gitu. Aduh ya kita memang secara data ya penduduk kita semakin tahun memang semakin sekarang bertambah. Berapa? 270-an udah. Juta ya. Ya lebih makan. Dan kenapa banyak sekali negara-negara seperti Jepang itu mencari pekerja asal Indonesia. Iya, bahkan mereka yang udah pensiun dipekerjakan lagi kan itu kan. Sedangkan di Jepang nggak ada batasan usia. Ya karena di sana itu tingkat keinginan masyarakat untuk menikah itu
berkurang. Ya, rendah lah ya. Rendah. Mungkin karena mereka disibukkan dengan pekerjaan. Karena ya. di negara maju seperti Jepang itu kan nggak seperti kita ya. Kerjanya itu berapa jam? Kalau kita kan 8 jam ya. Ya. Mereka bisa lebih dan mereka disibukkan dengan ya mungkin nggak pikirannya nggak sampai udahlah nggak usah nikah kayak gitu. Kalau Jepang tuh mereka malah senang bekerja. Iya. Bahkan sampai kepalanya itu menyuruh Iya. untuk karyawan ambil cuti ya. Aduh ya, kalau kita berbanding terbalik Iya, ya. kalau kita mau rebahan aja kita. Oke, Pak Ridwan ya, Oke. terkait tentang hutan gambut ini ya. Ya. Jadi di seluruh dunia itu memang terbesar di Amerika Serikat ya. Rusia. Rusia. Itu sekitar 137 juta. Rusia terus diikuti dengan Kanada ya. Oke, Bang Ridwan. Ya. Kira-kira apa sih keuntungannya dari hutan gambut ini bagi kehidupan ya terusnya kita manusia yang pastinya. Ya. Jadi kalau manfaat hutan gambut itu apa namanya? Pertama itu seperti dapat menyimpan karbon ya. Nah, jadi karbon itu disimpan di dalam hutan gambut ya, khususnya di pohon-pohonnya. Makanya kenapa kalau misalnya hutan gambut terbakar, mulai itu asap keluar kemana-mana, karena ya itu tadi, karena karbon yang tersimpan itu lepas karena dibakar oleh api tadi kayak gitu. Makanya kalau negara kita kebakaran, mulai negara tetangga ini mulai keluar-keluar karena asapnya sampai ke sana. Karena dampaknya ke mereka Iya. juga ya. Itu kan. Terus yang kedua itu dapat menjaga ketersediaan air ya, walaupun airnya nggak seenak dengan kondisi air yang biasa kita konsumsi ya. Tapi dia juga bisa menyimpan air dan itu bisa mengurangi terjadinya kekeringan secara berlebihan ya, kayak gitu. Terus menjaga kualitas air. Nah, mungkin lahan gambut itu ada dibagi lagi, ada namanya rawa gambut, ada rawa air tawar. Nah, jadi justru ada dua berbeda ya. Jadi di Gunung Palung itu kan ada 8 tipe habitat ya. Nah, yang 2 itu rawa gambut sama rawa air tawar. Nah, kalau kita lihat kualitas airnya memang berbeda ya. Kalau kita dengar aja rawa air tawar berarti kan airnya lebih jernih. Jadi kebetulan dulu kan saya waktu penelitian di Gunung Palung ya. Jadi melihat langsung kondisi hutan gambut biasa sama hutan gambut rawa air tawar. Nah, jadi kalau rawa air tawar itu airnya lebih jernih dan nggak bau. Itu bisa dikonsumsi. Bisa. Berarti nggak semua lahan memiliki zat itu kalau di daerah gambut. Ya karena ya sebenarnya kalau gambut itu memiliki zat tanin. Nah, cuman karena biasanya dipengaruhi air hujan yang awalnya airnya itu mengandung zat tanin dan asam. Karena air hujan ini kan sifatnya netral. Kalau kita pernah belajar yang mengukur asam basa itu, kalau netral itu kan 7 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah saya pernah baca air hujan itu memang memiliki zat kapur juga. Kapur itu kan sifatnya basah. Iya. Ya mungkin itulah kali. Nilainya kan di atas 7 kan kalau basah kan. Kalau di bawah 7 kan asam. Ya mungkin itu juga faktornya kenapa dia bisa ternetral ya. Jadi kalau abang misalnya mau bereksperimen, siapkan aja air gambut di dalam gelas yang warnanya merah itu. Kemudian abang siram air hujan. Nah, itu kan nanti yang awalnya merah bisa menjadi jernih karena dipengaruhi air hujan tadi kan. Oke, ternetral lah dia ya. Oke. Nah, itulah makanya kenapa rawa air tawar bisa dikonsumsi ya, walaupun nggak disarankan. Nggak dianjurkan ya. Kita nggak menganjurkan sebenarnya. Betul. Tapi kalau udah teman-teman di hutan desa kalau udah terpaksa ya. Ya kecuali kalian mempunyai ilmu untuk menetralkan itu benar-benar layak dikonsumsi ya, boleh-boleh aja mungkin ya. Bisa. Jadi kan biasanya masyarakat itu terutama daerah Pontianak yang daerah-daerah PTN yang perumahan PTN yang di pelosok-pelosoknya itu udah jauh lah dari kawasan kotanya kan, mereka kan nggak pakai PDAM, air gambut itu dimanfaatin untuk mereka mandi, nyuci ya kan. Kalau kata gitu tuh air perigi ya. Pakai perigi. Air perigi. Sumur perigi. Sumur. Kalau nggak biasa mereka pakai sumur bor sih. Nah, jadi mereka itu menetralkannya beli itu yang alat filter itu yang kayak tabung yang besar itu loh. Iya. Nah, nanti di filter jernih, tapi ya itu pernah waktu itu kami melakukannya dari segi warna memang jernih, tapi dari segi bau masih tercium aroma zat besinya. Emang bau banget sih. Iya, itulah. Dan kalau kita biarin seharian itu naik deh, yang warna kuningnya tuh naik ke atas permukaan. Nah, baru bawahnya yang jernih, mungkin dia ini kan ngendap lah kayak gitu. Mengendap ya, karena kadang tuh kan kalau pakai obat juga kan kalau orang tuh kan. Dan apakah itu mereka minum? Enggak juga. Mereka paling untuk
apa namanya Mandi, mandi, ya. nyuci baju. Baju pun kalau baju putih janganlah. Jangan. Itu jadi kuning nanti. Terus menjaga keanekaragaman hayati, ya kita tahu bahwa di hutan gambut banyak sekali jenis-jenis hewan yang hidup di situ. Misal contoh seperti yang endemik itu kayak orangutan. Jadi di hutan gambut juga menjadi habitat orangutan. Kemudian kayak apa namanya pelanduk ya, kancil itu. Nah itu juga Jarang ada. banget sih sekarang Ya, lihat karena hewan itu. Kemarin waktu kita masang kamera trap itu ketemu Ada ya? kancil. Oh masih ada ya Masih. habitatnya? Bahkan beruang madu pun ada di. Masih ada? Ada kamera trap tuh bisa ditemukan juga beruang madu. Terus macan dahan ya, macan dahan yang kayak kucing itu. Nah itu juga masih ditemukan. Jujur banget sih, saya setua ini nggak pernah melihat. Ya saya sama sebenarnya kalau secara langsung. Tapi kalau kancil pernah lihat secara langsung. Tapi kalau beruang itu belum pernah melihat secara langsung. Tapi masih ada ya? Masih ayam hutan. Nah, yang paling banyak tuh beruk sih. Beruk tuh paling banyak kalau Ya itu memang eksis sih. Memang hewan ya yang gimana paling pun- usil. Ya memang usil, pengganggu juga. Apa ya musim durian tuh ya? Jadi kalau kami pas ngecek kamera trap tuh kan saya juga ngikut temen saya ngeliat itu. Jadi usil si beruk nih. Jadi kameranya tuh kayak diganggu, kayak dipegang-pegang, kayak tahu mungkin apa sih ini kayak gitu mungkin. Kameranya kecil apa besar sih? Kamera trap tuh agak gede sih. Dia dimasukkan ke dalam ada tempatnya itu biar anti apa namanya anti hujan Oh apa, biar nggak nggak basah wah. Oke biar nggak rembes lah ya, kena rembes ya. Kayak gitu. Kalau kamera trap tuh kan asal ada pergerakan sedikit langsung tak, gitu dia. Asal anu mati gitu ya. Kan ada pergerakan kayak batang apa gerak itu langsung tak. Saya pernah waktu itu pengalaman waktu di Gunung Palung. Dia kan ada flashnya juga. Jadi pas kami lewat kaget saya kan pas lewat tuh tak, gitu. Sawan. Kaget ya Iya. karena terang mungkin ya. Karena kan suasana udah mau malam. Oh, Jadi kalau oke. flash itu kan digunakan untuk malam kan, lampu kayak HP kita kamera malam. Kira-kira mikirin apa ketika ada hampir malam nggak ya? Makanya kalau apa namanya kamera trap tuh memang dipasang-pasang di daerah ya gitu. Dia hanya sekilas saja. Dia pun pakai baterai. Nggak tahu juga sih. Tapi dengan jarak sekitar 1 sampai mungkin 1 sampai 5 meter kali ya. Masih Kalau aman. ada pergerakan dia langsung otomatis mengambil gambar sendiri dia. Aduh, alat memang canggih-canggih sekarang Iya, ya. dan harganya juga lumayan. Oke, lanjut Mas Ridwan. Oke, terus sumber energi. Nah, jadi masyarakat juga memanfaatkan lahan gambut ini sebagai sumber energi. Contohnya membuat arang. Arang kan sekarang juga untuk energi untuk iya, makan sate. betul. Dulu kan Iya, masyarakat iya. dulu sebelum ada kompor gas untuk masak juga itu arang tuh kan. Terus ada juga yang saya baru dengar itu pembangkit listrik dari gambut. Nggak tahu ya manfaatnya gimana. Tapi itu pernah terjadi di Kalimantan Barat tahun 2010 saya baca tuh. Itu kayak gimana ya? Itulah. Kalau air kan masih bisa masuk akal ya. Mungkin dia itu nggak tahu ya yang diambil nih apakah kayunya atau memang dari gambutnya kayak batu bara. Kalau Bang Hari pernah lihat batu bara itu kan diambil kan. Ya, itu bisa Batu bara saja. langsung dibakar. Tapi sama dia juga dia prosesnya dibakar juga. Jadi menghasilkan sumber panas. Oh mungkin Nah, itu itu yang ya. dialirkan. Lahan gambut kan memang ini ya, lahannya memang mudah terbakar tadi tuh ya kan. Mungkin seperti batu bara sebagai bahan Iya. bakar mungkin ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi setelah saya searching lagi yang di Kalbar itu ada tahun 2010, nggak tahu sekarang masih eksis atau nggak berjalan lagi atau gimana gitu. Saya sempat searching tuh kemarin itu kan. Ternyata gambut juga dimanfaatkan untuk sumber energi, salah satunya pembangkit listrik kayak gitu. Kalau bisa diberlanjutkan mungkin keren tuh ya. Iya, tapi ya Tapi tergerus juga mungkin gambutnya. Ya serba salah sih. Aduh Oke. ya. Terus selanjutnya ekowisata ya. Jadi gambut juga bisa dijadikan tempat wisata. Itu salah satunya di daerah Sebangau ya, yang terletak di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jadi kalau Sebangau ini objek wisatanya gambut, yang bisa dilihat di sana kayak apa orangutan dan lain sebagainya. Jadi mereka kayak menyisiri sungai yang memang udah disiapkan oleh si bukan panitia pengelola. Ada penjaganya lah ya. Jadi mereka kayak muter keliling gitu sambil melihat satwa keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya kayak gitu. Di kita nggak ada kah taman-taman nasional untuk dikunjungi gambut gitu? Belum sih kalau sejauh ini sepengetahuan saya ya belum ada lah. Kita cuma ada mangrove kalau nggak salah ya. Iya, kalau mangrove kita punya kalau mangrove kayak di Mempawah ya. Mempawah juga ada. Tempat kita ini sayangnya kurang dikelola. Kurang Jadi dikelola memang. kalau dikelola dengan baik
Mungkin Udah bisa. kayak hutan Kalau lah. di Mempawah tuh, tapi nggak tahu lah ya, sekarang dulu kan terkenal tuh. Ya di Mempawah terkenal. MMC itu dia kan ada kantinnya, sampai dia siapin spot-spot Ya memang berfoto kayak gitu. tempat-tempat wisata lah. Mm-mm. Kita punya sih di sini Pondok Bakau. Itu tempat orang makan. Oh iya iya. Bukan untuk orang berwisata ya. Oke. Oke, Terus lanjut lagi bahan pangan tadi yang kita jelasin di awal bahwa lahan gambut juga dimanfaatin untuk masyarakat mengelola lahan. Sebenarnya kalau di kalau di daerah Tran daerah ini ya Simpang Hilir itu, sebenarnya mereka itu yang terpaksa sih karena kalau di mereka kan dari Jawa ya, rata-rata dari Jawa yang lahannya memang notabene pegunungan yang bagus gitu kan, begitu ke sini ketemunya gambut ya, mereka kan harus beradaptasi dengan gambut kan, mau nggak mau gimana bereksperimen ini Iya. gimana biar bagus, nah kayak gitu-gitu, akhirnya berhasil juga. Terus sumber ilmu pengetahuan ya pasti banyak lah yang bisa kita pelajari, bahkan teman-teman yang menyelesaikan sarjananya S1-nya banyak yang melakukan penelitian di lahan gambut. Contohnya kemarin teman yang mengambil tentang posisi sarang orangutan di daerah gambut yang ada di Rantau Panjang kayak gitu. Itu contoh konkretnya lah kayak gitu. Buat ya penelitian lah ya. Ya, betul. Terus misalnya oh ya ada satu lagi yang sangat terkenal itu kantong semar. Jadi ada juga di hutan gambut itu ada namanya Nepenthes kantong semar. Juga ditumbuhi Itu di tanaman daerah itu ya. hutan desa Nipak Kuning kalau tidak salah itu ada ditemukan sama Padu Banjar ditemukan. Masih ada nggak tapi? Masih itu kan dilindungi itu. Oke. Paling mereka hanya untuk foto aja, nggak bisa diambil. Ya barangkali kan. Ya maklum kayak tanaman seperti itu kan termasuk jenisnya langka ya. Iya, terus kemudian ilmu pengetahuan banyak sih Bang. Misalnya kita mempelajari keanekaragaman jenis tumbuhannya, misalnya tumbuhan liana atau tumbuhan ficus ya, pohonnya kayak Nepenthes tadi, anggrek dan faunanya juga bisa kita pelajari. Oke. Itulah ya sedikit manfaat ya Mbak Ridwan ya, Ya. ketika lahan gambut ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya Mbak Ridwan. Mungkin kalau faktor lainnya yang berbanding kebalik dengan manfaatnya mungkin ya tadi itu seperti Bang Ridwan udah sampaikan ya, seperti hilangnya keanekaragaman hayatinya, juga faktor kekeringan juga menjadi yang utama gitu ya Mbak Ridwan ya. Iya, betul. Hilangnya cadangan karbon juga, pencemaran tanah dan bahkan sampai dengan polusi juga akan ikut ketika lahan gambut ini semakin berkurang kualitasnya ya Bang Ridwan ya. betul. Ya itu udah di-spill oleh Bang Ridwan tadi ya, dan kita juga udah mendengarkan manfaatnya seperti apa dan kekurangannya seperti apa terkait manfaat dan ketika hilangnya lahan gambut ini di sekitar kita gitu ya Bang Ridwan ya. Ya. Mungkin selanjutnya Bang Ridwan, kira-kira nih ya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan hutan gambut ini ke depannya? Dengan adanya Mbak Ridwan di sini, ya mengingatkanlah kita semua agar sama-sama bersatu padu mengelola lahan yang memang dimiliki oleh Indonesia ini yang termasuk terbesar keempat di dunia. Silakan Mbak Ridwan. Baik, jadi kalau dari pemerintah untuk melestarikan hutan gambut ini sebenarnya sudah ada ya. Mungkin ini melihat ketika hutan gambut ini ternyata memiliki dampak yang cukup besar kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Misalnya terjadi alih fungsi lahan dan lain sebagainya. Makanya kenapa pada tahun 2016 itu zaman Presiden Pak Jokowi ya, itu membentuk namanya Badan Restorasi Gambut atau BRG ya. Tapi sekarang ditambah BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sekarang. Jadi Digabung ya? Jadi digabungin jadi satu, dan ini itu jalur koordinasinya gitu ya. Itu enggak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, langsung ke Presiden. Nah, jadi di jalurnya itu langsung ke Presiden, nah kayak gitu. Dan ya Badan Restorasi Gambut ini dibentuk ya karena untuk memulihkan gambut yang situasinya sangat mengkhawatirkan. Ada juga teman-teman saya yang terlibat di situ, mereka melakukan penanaman kayak reboisasi ya, penanaman kembali, kemudian dan lain sebagainya lah kayak gitu. Terus ada juga peraturan perundang-undangan, sebenarnya banyak tapi saya ngambil 2 saja, itu PP nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kemudian peraturan pemerintah nomor 120 tahun 2020 mengatur tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, salah satunya yang tadi itu yang bahwa
gambut dengan tingkat kedalaman lebih dari 3 meter itu menjadi kawasan lindung dan tidak boleh dikelola. Nah, kayak gitu. Terus pembangunan sekat kanal. Nah, ini juga dilakukan. Kenapa lahan gambut dilakukan sekat kanal? Biar tidak terjadi kekeringan. Jadi sekat kanal ini kayak dibuat parit gitu, buat parit, kemudian nanti dibuat pintu air. Jadi kalau misalnya lahan gambutnya yang sebelahnya udah mengalami kekeringan, nanti dibuka. Jadi airnya ngalir ke sebelahnya kayak gitu. Saling mengairi lah ya. Biar apa namanya, ketika terjadi kekeringan, terjadi kebakaran, kalau udah kering kan langsung cepet banget api membara gitu. iya. Jadi itu fungsinya biar kekeringan tidak terjadi secara besar-besaran lah kayak gitu. Dibuatlah sekat kanal. Terus adanya kerjasama antar pihak ini juga pemerintah juga bekerja sama. Contohnya seperti hutan desa ya, itu kan di bawah wewenang KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Nah, kerjasama dengan Yayasan Palung, kemudian ada juga dengan FFI dan lain sebagainya. Terus, gitu. Terus kemudian kalau masyarakat gimana? Kalau masyarakat seperti kita sebagai masyarakat, yang pertama yang bisa kita lakukan, biarkan pepohonan tetap hidup ya. Udahlah, biarin yang hidup yang nggak usah dikacau. Cari tempat yang yang bisa dimanfaatin kayak gitu. Terus kemudian tidak membakar di lahan gambut. Nah, ini juga tadi saya bilang bahwa lahan gambut ini sangat sangat meriskan lah kalau dengan kebakaran, yang sangat berbahaya juga. Terus tanam pohon, masyarakat juga di daerah hutan desa, kemudian di Tanjung Gunung, teman-teman kalau misalnya pas mereka naik ke Gunung Palung sambil bawa tanaman sambil ditanam. Oh, sering ya kayak gitu ya? Iya, jadi mereka diwajibkan setiap naik itu nanam pohon. Misalnya pas sekali trip bawa 2 batang pohon ditanam kayak gitu. Terus memakai produk-produk hasil hutan bukan kayu ya. Jadi contohnya seperti resam yang dimanfaatin untuk gelang dan lain sebagainya, kemudian pandan untuk untuk tikar dan lain sebagainya. Terus ajak orang di sekitar kita untuk go green. Nah, artinya kita go green artinya hijau gitu kan. Jadi ajak teman-teman untuk peduli dengan lingkungan. Nah, makanya kenapa kayak Yayasan Palung berada di program, khususnya di program pendidikan lingkungan, selalu ajak siswa untuk lebih peduli dengan lingkungan. Contohnya seperti apa, Bang Ridwan? Jangan membuang sampah plastik kah? Atau jangan menebang pohon kah? Atau bagaimana? Tergantung konteksnya. Kalau kita membahas sampah ya misalnya kayak bawa tumbler sendiri ya, terus mengurangi penggunaan sedotan air minum ya, air mineral, terus membawa wadah sendiri ya gitu. Tapi kalau pohon ya lebih nanamkannya lebih ke ini sih, penanaman, nanam pohon, manfaatnya sih Bang. Jadi biar mereka memahami bahwa pohon yang selama ini kita anggap kayak nggak ada manfaatnya ternyata banyak sekali gitu. Misalnya untuk pohon peneduh, menghasilkan buah dan lain sebagainya. Jangan menebang dan membuka lahan sembarangan lah ya, kalau berkaitan dengan hutan mungkin ya. Ya sebenarnya kalau siswa kalau menebang secara sembarangan sih mungkin masih jauh lah. Nah, tapi kan itu lebih ke masyarakatnya. Makanya kenapa kita lebih memahamkan mereka ke lebih yang ini aja, manfaat pohon yang secara ada nyata yang ada di sekitar mereka gitu aja, kayak menjadi pohon peneduh ya kan, terus menghasilkan oksigen, nah kayak gitu secara umum lah ya, ilmu pengetahuan gitu ya. Terus yang terakhir mungkin kritis dan peduli pada keadaan lingkungan sekitar. Nah jadi kalau misalnya terjadi kebakaran ya kita jangan hanya sekedar main foto-foto aja, kalau bisa ya kita bantu juga kayak gitu. Yang penting viral dulu. Ya sekarang kan kayak gitu kan. Iya. Nah itulah. Sekarang agak sekarang nih pokoknya sesuatu itu kalau nggak didokumentasikan nggak afdol rasanya. Itulah, nggak ada bukti. Yang gitu. penting kan kita ya jerit-jerit di belakang gitu ya kan, kebakaran sambil ngevideoin Udah gitu. gitu netizen tuh kadang nyalahin lagi. Nah, contoh kemarin yang kebakaran di SMP 3 itu kan. Iya. Itu Baru-baru saya tuh, baca komentarnya tuh. Aduh, ini ngapa kayak gini? Kita nggak tahu kronologinya kayak gimana. Itu kan konsleting ya kalau nggak salah. Saya juga nggak tahu. Kalau saya baca di itunya. Cuman masyarakatnya emang nggak ada penjaganya kah? Nggak gini-gini. Aduh, itulah netizen kita nih kadang. Kan kita nggak tahu tuh ya pukul berapa kebakarannya ya kan. Kayaknya sore sih itu. Terjadinya ke sore. Ya kita kan yang namanya kecelakaan
Selain kesalahan dari manusia mungkin susah untuk Iya. dideteksi kan. Kalau misalnya ada masyarakat yang membakar gedung itu kan rasanya bodoh banget gitu kan. Ngapain bakar? Ada dendam pribadi gitu. Iya, itu kan fasilitas umum juga, Iya. pendidikan apalagi Iya, itulah kan. apalagi pendidikan kan basicnya kayak gitu. Itu aja sih Bang, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terkait dari pemerintah tadi Bang Ridwan, apa yang udah dilakukan? Mungkin kolaborasi bersama Yayasan Palung mungkin selama ini apa yang agenda telah dilaksanakan terkait hutan gambut? Karena hutan desa itu di bawah wewenang KPH ya. Jadi kemarin karena di hutan gambut itu masih marak terjadinya illegal logging ya, pembalakan liar, penebangan liar. Jadi kemarin sempat melakukan kegiatan gabungan. Jadi melibatkan Polhut, kemudian melibatkan dari KPH sendiri, dari Taman Nasional, dari Yayasan Palung. Nah, itu kayak patroli gabungan lah, masuk ke kawasan. Kalau menemukan barang bukti langsung dimusnahkan di tempat. Bukan ada isu ya, tapi melainkan hanya patroli ya memonitor lah mungkin ya. Ya, tapi sempat juga dulu ada yang ketangkap. Ada ya, ketangkap oke. basah ada. Boleh deh ceritain. Itu kode etik rahasia. Ya, secara umum aja kasusnya tapi apa gitu kan. Waktu itu kasusnya intinya dia melakukan penebangan di dalam kawasan. Tapi saya nggak sebutin hutan desa yang mana ya. Jadi kawasan, kemudian dia ketangkap basah, kemudian barang bukti dimusnahkan di tempat di kayak kayunya itu dipotong kecil-kecil biar nggak bisa dimanfaatin lagi. Terus dilakukanlah meditasi lah antar pihak desa, dari pemerintah, kemudian dari si pelaku sendiri gitu. Jadi di ini sih alasannya ya ekonomi ya kan, terus kemudian nggak ada pekerjaan lain, nah, gitu. Tapi kan kita kan nggak udah nangkem nggak dibiarkan gitu aja, kita bina juga. Misalnya apa keahlian selain nebang pohon, bercocok tanam misalnya, ya kita bina lari ke sana. Dan sekarang kalau nggak salah dia sudah ini sih mengalihkan pekerjaan yang nebang jadi ini kayak nanam tanaman sayur kayak gitu. Jadi Dan udah dibina. dialihfungsikan gitulah ya. Ada lagi nggak kasus-kasus yang contohnya seperti itu, Bang Ridwan? Untuk di wilayah kita aja ya. Kalau kasusnya mungkin sama ini sih Bang, kayak masyarakat itu sebenarnya mereka itu ini melakukan perangkap jebakan. Sebenarnya yang mereka tangkap tuh babi sebenarnya. Cuman kan yang namanya binatang nih kan nggak tahu ini jebakan siapa gitu kan. Nah, jadi sempat waktu itu ada orangutan yang diduga terjerat sama jebakan babi tadi dan tangannya hampir putus. Nah, itu kan salah satu yang menciderai satwa endemik juga. Nah, itu kasus itu juga. Terus yang lain paling peran dari pemerintah sama dengan antar pihak, kayak terjadi kebakaran ya. Kalau kebakaran mereka melakukan memadamkan api secara bersama-sama kayak gitu. Tuh. Ada nggak event-event atau pertemuan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, dan bagaimana antusiasme masyarakat, dan apakah informasi ini udah melekat di hati masyarakat bahwa untuk melakukan pencemaran terhadap hutan dan lingkungan itu harus benar-benar dikontrol dengan baik dan jangan sampai melakukan itu secara berlebihan? Ada nggak yang seperti itu, melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Tahun lalu kita pernah melakukan itu di di daerah Pulau Kumbang ya. Kebetulan waktu itu dengan momen Pekan Peduli Orangutan di bulan November. Jadi ada juga sosialisasi ke masyarakat. Jadi didata nih sama pihak desa mana nih masyarakat yang memang basicnya logger ya, penebang pohon, kemudian pemburu, dikumpulin di satu ruangan. Ya diajak diskusi sama-sama, dan mereka sih janjinya sih nggak akan melakukan lagi kayak gitu. Terus berdasarkan informasi sampai dengan saat ini, Bang Ridwan, kira-kira kesadaran masyarakat udah sampai mana sih? Ya sebenarnya kan hutan desa itu kan udah dipasang plang ya. Ini bahwa kawasan hutan desa dan tidak boleh dilakukan apapun kayak gitu. Mereka tahu sebenarnya itu tuh, cuman kan ya kadang pengaruh ekonomi ya. Alasan mereka sih nggak tahu ini bahwa masuk kawasan, padahal udah terjelas terpampang barang itu kayak gitu. Dan kasus yang tadi yang yang ketangkap basah itu, dan alhamdulillah sampai hari ini sih belum, nggak ada lagi sih di hutan desa itu kasus ditemukan kasus itu
penebangan pohon secara liar. Jadi enggak. Mungkin ada efek jerah lah mungkin. Iya mungkin ya. Jadi nggak ada kasus yang lebih besar lagi dari sebelumnya mungkin ya, karena udah ada kesadaran mungkin ya. Ya mungkin. Ya mudah-mudahan lah ya Iya, kedepannya selalu seperti itu ya. Ya kita kalau berbicara tentang faktor ekonomi, siapa sih yang nggak Iya. butuh ekonomi ya Betul, kan? betul, betul. Tentunya kita masih ada cara lain, pemikiran lain yang harus kita kembangkan. Toh rezeki bukan dari situ aja kan? Bisa dikembangkan lagi. Oke Pak Ridwan, Ya. ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin cukup Bang untuk Kalau nggak ada lagi ya mungkin lah ya terakhir dari Bang Ridwan ya, pesannya mungkin diperdalam lagi agar sama-sama kita menjadi pengingat di sini. Yang namanya lingkungan itu penting, termasuk gambut dan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita ini memang harus kita sendiri yang menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Silakan Bang Ridwan. Ya, karena hari ini kita membahas hutan gambut, jadi seperti yang saya jelasin di awal sampai hari ini, sampai jam ini ya, detik ini, bahwa hutan gambut itu memiliki peran yang cukup besar, apalagi dia itu salah satu hutan yang dapat menyimpan karbon yang cukup besar, makanya kenapa kalau terjadi kebakaran itu bisa menimbulkan efek asap yang berlebihan kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ya, saya pikir hutan gambut memiliki beberapa keanekaragaman jenis, baik flora maupun faunanya, baik yang dilindungi maupun yang belum dilindungi gitu. Jadi alangkah baiknya sekarang dengan hutan gambut yang tersisa ini, ayo kita jaga sama-sama. Kemudian nggak usahlah nebang lagi di kawasan yang memang menjadi kawasan lindung kayak gitu. Oke. Kecuali kawasan produksi, ya silakanlah kayak gitu. Terus kemudian untuk anak-anak sekolah mungkin hutan gambut merupakan salah satu hutan yang banyak sekali manfaatnya, bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan juga, dan ya udahlah kita jaga sama-sama lah kayak gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bang Ridwan ya. Terima kasih banyak semuanya yang udah menyaksikan Radio Kayung Utara. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dari saya, dari Bang Ridwan juga bisa melekat di hati Anda, bisa diterapkan juga. Mudah-mudahan di lingkungan kita tidak ada lagi perusakan-perusakan alam dan lingkungan yang memang sudah terjadi di masa lalu kita di wilayah Kabupaten Kayung Utara. Dan untuk Bang Ridwan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang Agi. Dan semua kru yang bertugas di samping saya, dan saya juga pamit undur diri semuanya. Terima kasih semua yang udah dengerin Radio Kayung Utara. Berkata saya HG, Bang Ridwan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.